zaman sekarang kalau demo tuh cuma buat nyari validitas sama ikutin briefing doang. Pokoknya kalau mahasiswa demo itu selalu ada komen nih yang kayak gini nih. Anak abah, token PLN, mahasiswa, dibayar berapa? Masih persoalan tagar Indonesia Gelap, gerakan aksi yang mulanya dilakukan di media sosial dan akhirnya ditindaklanjuti bahkan sampai beberapa hari, 2 hari, 3 hari di jalanan oleh para mahasiswa. Tetapi seperti biasanya ada juga gerakan perlawanan mulai dari media sosial, yaitu apa yang biasa kita kenal dengan istilah penggembosan, mulai dari menggerakkan para buzzer. Seperti apa contohnya? Yuk kita lihat videonya. Ya itu kan ungkapan ekspresi kan. Ekspresinya bisa macam-macam. Ekspresi karena bakalan di Pilpres bisa, ekspresi karena kejengkelan terhadap sesuatu bisa. Nah, kalau kita perhatikan bahwa serangan-serangan buzzer ataupun buzzer itu polanya sama ya, dan bahan untuk menyerangnya itu kok saya rasa tadi sama apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi selaku mantan Presiden Republik Indonesia. Apakah ini ada sesuatu benang merah yang menarik dan menemukan atau mempertemukan antara bahasa buzzer dengan bahasa yang diucapkan oleh Pak Jokowi tadi ya? Atau hanya saya saja yang merasa seperti itu? Bagaimana menurut Anda? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Banyak banget nih buzzer yang dikerahin untuk komentar soal demo. Dan lu bisa lihat sendiri, menurut gua komentarnya lucu-lucu malah, karena template-nya sama. Apa sih template komentarnya? Anak abah, token PLN, mahasiswa, dibayar berapa? Gitu-gitu aja udah. Dan apalagi kalau lu lihat komentar yang ada di video ini nih, niat komen-komennya kayak, ya kok sama sih komentar template-nya? Dangkal sekali, dangkal. Tapi ya wajar sih komentarnya gitu-gitu aja, kan bayarannya murah. Kalau bayarannya mahal, tentu komentarnya gak komentar deng, gak komentar. Tapi Selalu aja ada komen kayak gini, komennya template banget, apapun postingannya komennya kayak gini. Pokoknya kalau mahasiswa demo itu selalu ada komen nih yang kayak gini nih. Sekarang pertanyaannya, jadi 2 periode atau 10 tahun kemarin tuh ngapain aja gitu loh? Kenapa nggak kelar-kelar selama 2 periode kemarin tuh, kenapa nggak kelar-kelar gitu loh? Apa jangan-jangan takut dia mantu, anak, ipar, semuanya takut terjerat, takut kalau cepat-cepat disahkan, ya kan? Sedangkan UU Cipta Kerja aja tengah malam tuh bisa disahin. Habis itu UU tentang pemindahan ibu kota juga cepet banget kelarnya gitu loh. Emang ya kalau undang-undang yang tujuannya untuk menyusahkan rakyat, untuk naikin pajak, untuk naikin BBM semuanya tuh cepet banget disahinnya gitu loh. Tapi kalau UU seperti ini yang menyusahkan pejabat, pasti lambat banget sahnya. Jadi para buzzer nggak usah lagi komen template-template kayak gini. Kalian tuh emang template banget komennya, udah ada yang menginstruksi ya. Oke, jadi banyak banget yang komen kalau ini ada mahasiswa demo juga demo UU perampasan aset dong. Aku nggak ngerti kalian tuh pura-pura bodoh atau emang males nyari aja. Padahal sebenarnya kemarin ketika demo tuh sudah termasuk dari sekian banyak itu ya, ada 13-an poin tuntutan. Salah satunya itu termasuk di dalamnya ada UU perampasan aset gitu. Jadi kalian baca nggak sih? Dan kita kan tugasnya sebagai rakyat mengawasi dan menyuarakan. Sepenuhnya nanti dikembalikan lagi kewenangannya adalah pada lembaga eksekutif, yaitu presiden dan juga DPR, lembaga legislatifnya. Nah, sekarang kita balikin aja ke Pak Prabowo dan para DPR. Pak Prabowo itu kan koalisinya gemuk, ada sekitar 75% atau 80% koalisinya, itulah yang sekarang menguasai kursi di DPR. Kalau Pak Prabowo niat, tinggal ngelobi aja anggota-anggota DPR itu, ketum-ketum partainya, buat segera mengesahkan UU perampasan aset. Wah, semua orang pasti hormat, makin cinta sama Pak Prabowo, makin respect. Masalahnya niat apa enggak? Nomor 1.
Nomor 2, kalaupun koalisinya tidak setuju untuk mengesahkan RUU perampasan aset, gampang aja. Beliau kan eksekutif. Beliau punya kewenangan untuk bikin perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ketika DPR tidak bisa atau nggak mau untuk segera mengeksekusi sekarang, mengakses RUU-nya sekarang, Pak Prabowo dengan kewenangannya bikin perpu, tinggal bikin aja perpu untuk kemudian bisa segera mengeksekusi hal-hal teknis terkait dengan perampasan aset. Masalahnya niat atau enggak. Itu 2 cara itu aja sebetulnya. Gampang. Dan Pak Prabowo punya power itu di tangan beliau, baik dari sisi kekuatan di legislatifnya, koalisinya banyak, maupun dari beliau sendiri yang sekarang di eksekutif bisa kalau niat bikin perpu kayak gitu. Dan kita udah bersuara, para mahasiswa itu udah bersuara ya, dosen-dosen di UGM Fakultas Hukum udah pada bersuara gitu. Kembali lagi niat apa enggak gitu. Mahasiswa zaman sekarang kalau demo tuh cuma buat nyari validitas sama ikutin briefing doang. Gue kasih contoh, demo gede-gedean mahasiswa. Kita bedah video ini bareng-bareng ya. Soalnya video ini tuh banyak logical fallacy atau sesat pikir yang bisa dipelajari. Yang pertama itu ada ad hominem dengan tujuan untuk mendiskreditkan gerakan mahasiswa, sehingga orang-orang terinfluence untuk memandang jelek gerakan mahasiswa atau mahasiswanya. Sesat pikirnya adalah dia nggak fokus kepada pesannya, tapi terus mengkuliti si gerakan mahasiswa atau mahasiswanya. Sebenarnya hasty generalization juga masuk sih, yang bilang mahasiswa sekarang demo haus validasi. Seakan-akan puluhan ribu mahasiswa yang demo di berbagai kota itu semuanya haus validasi. Padahal mahasiswa punya fungsi lain selain belajar. Diamanatkan dari tahun ke tahun, generasi ke generasi, iron stock, agent of change, moral force dan lain sebagainya. Ambil contoh demo untuk mendukung opininya, ya udah gue juga melakukan hal yang sama. Kalau nggak ada demo mahasiswa perihal UKT naik di tahun kemarin, udah berapa banyak mahasiswa yang putus kuliah. Demo revisi undang-undang KPK, mahasiswa teriak tapi tetap diloloskan. Buktinya sekarang KPK melemah. Firly Bahuri ketuanya jadi buron. Demo mahasiswa tolak Omnibus Law, katanya mengundang banyak investasi. Sekarang buktinya mana? Investasi kita kalah sama Vietnam sama Malaysia. Sebenarnya ada ad hominem lagi, tapi korbannya tuh Ian. Ya serempak lah sama TikToker ini. Tuh, ini juga. Ya yang kayak gini-gini lah. Paling Firdian juga ketawa-tawa ngeliatnya. Terus dia juga nggak tahu gitu isu apa yang dibawa dalam Indonesia Gelap. Kenapa nggak demoin soal perampasan aset? Padahal itu udah masuk ke dalam agendanya gitu. Sahkan UU Pro Rakyat. Efisiensi dan MBG juga nggak diminta di stop gitu, tapi dievaluasi. Ini pro rakyat semua ini. Sisanya ya marketing pemerintah. Basic lah, tiap pejabat pasti ada foto belusukan, foto sama rakyat kecil, membasmi koruptor. Ya template aja lah. Rata-rata pejabat juga gimmicknya gitu. Yang gongnya ini sih, dia kan dari tadi marketingin ya, Prabowo pro rakyat kecil. Terus ada screenshot ini, Prabowo bakal guyur subsidi pupuk. Tapi bawahnya tuh dipotong cuma sampai 2023. Padahal kalau di gambar fullnya gitu, dari 2024 ke 2025 itu ada penurunan subsidi dari 50 ke 44T. Yaps, ibu-ibu dan bapak-bapak petani sekalian, berdasarkan informasi dari Andreas, divalidasi oleh saya, anggaran subsidi pupuk Anda dipotong sama presiden yang baru.